Shalom, kembali lagi ke channel saya, Keisha Yanti. Nah, kali ini gak terasa ya, kita sudah akan membahas lagi tema yang baru. Kali ini saya akan membahas tema apa ya? Kali ini saya akan membahas tentang 7 hari raya. Sebenarnya hari-hari raya apa aja sih yang Bapak Yahweh itu mau kita rayakan yang tertulis dalam kitab suci, di mana hari raya itu Bapak Yahweh sendiri yang menyatakan dalam firman-Nya dalam kitab suci yang kita baca, yaitu hari-hari raya yang harus kita lakukan. Bukan seperti hari raya yang saat ini dirayakan oleh dunia kekristenan yang tidak tercatat dalam kitab suci. Walaupun ada, itu pun ternyata harinya salah. Wah, mengerikan sekali ya. Ternyata apa yang diminta oleh Bapak Yahweh tidak dikerjakan. Tapi yang tidak diperintahkan oleh Bapak Yahweh malah dirayakan. Harusnya kita yang sudah percaya dengan Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach, dan kita sudah yang kembali kepada pola Ibrani dari Tuhan kita, dari orang-orang Yahudi, kita harus merayakan semua yang sudah tercatat dalam kitab suci kita. Apa aja sih yang harus kita rayakan? Jadi teman-teman, 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk kita rayakan turun-temurun, itu kita bisa baca dalam kitab suci kita, ada di Imamat 23. Di situ tertulis 7 hari raya yang harus kita lakukan, dan itu merupakan perintah langsung dari Bapak Yahweh. Nah, itu yang harus kita rayakan. Kalau kita lihat dari kalender yang saya tampilkan ini, bahwa ternyata kalendernya orang-orang Yahudi atau Ibrani itu adalah kalender yang paling tertua. Nah, setiap kalender itu mengandung yang namanya adalah unsur-unsur keagamaan. Jadi, kita tahu sendiri bahwa Tuhan kita, Bapak Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach, itu adalah Tuhan yang cemburu. Sehingga dalam kita merayakan atau kita mengucapkan hari-hari raya kepada orang-orang tertentu, itu kita nggak boleh sembarangan mengucapkan. Kenapa? Karena tertulis dalam firman Tuhan bahwa tidak boleh keluar dari mulut kita sembarangan untuk mengucapkan selamat hari raya, ataupun kita mengucapkan hari raya keagamaan orang lain, keagamaan yang mereka sedang rayakan saat itu. Kenapa? Karena kalau sudah mengandung dengan unsur keagamaan, itu berarti sudah mengandung unsur ilah-ilah lain. Sedangkan Tuhan kita itu kan Tuhan yang cemburu ya. Tidak boleh sembarangan mengucapkan hari raya, karena berarti kita menyetujui tentang pengagungan, pemujaan kepada dewa-dewa ilah-ilah lain itu. Seperti yang sebelumnya baru saja dirayakan, yaitu Hari Raya Imlek. Jadi, Hari Raya Imlek itu bukan hanya merupakan tradisi merayakan musim semi. Kalau kita mau mengulik tentang sejarah, Hari Raya Imlek itu merayakan turunnya Dewa Kuangkong, yaitu Dewa Dapur, yang turun dari surga untuk memberikan kabar baik. Nah, disitulah orang-orang Chinese, mereka yang beragama Konghucu, mereka akan merayakan yang namanya adalah Hari Raya Imlek, karena mereka menyambut kedatangan Dewa Kuangkong. Sehingga kenapa pada saat Hari Raya Imlek kita itu tidak boleh mengucapkan, itu merupakan latar belakang, karena itu adalah latar belakang keagamaannya. Jadi sebenarnya kita bukan tidak menghormati orang tua kita yang masih beragama Konghucu, atau yang teman-teman kita yang masih merayakan Imlek. Tetapi kita tidak mengucapkan karena Hari Raya Imlek itu berhubungan dengan tradisi, kepercayaan, keagamaan. Jadi itu maksudnya. Nah, kita kembali lagi ya ke 7 hari raya yang harus kita rayakan sesuai dengan kitab suci kita. Kita lihat kembali tabel yang saya tampilkan tadi, bahwa kalender-kalender lain ternyata jauh sekali dan masih muda dibandingkan dengan kalender dari Ibrani. Jadi, yang harus kita lihat kali ini adalah kita harus kembali kepada kitab suci. Tabel selanjutnya yang akan saya tunjukkan adalah, kita lihat kembali
kita lihat dari tabel yang saya tunjukkan, kenapa sih bulan Yusri terjadinya pergantian tahun bukannya Nisan yang menjadi bulan pergantian tahun kalau kita lihat dari kalender ini. Nah, perbedaannya adalah karena bulan 1 dan 2 itu adalah penanggalan keagamaan. Sedangkan untuk bulan Nisan, Iyar, dan lain-lain itu merupakan penanggalan nasional. Jadi ini yang harus kita mengerti sehingga kita bisa melihat dan kita bisa merayakan tepat hari-hari raya yang harus kita rayakan. Nah, saya mau spill dikit ya. Kenapa sih kita tidak merayakan Natal? Kita lihat dari bulan Nisan. Bulan Nisan itu kan seharusnya adalah bulan antara Maret dan April. Sementara 25 Desember itu adalah bulan Tevet. Bukannya bulan ini adalah bulan yang sangat dingin sekali. Secara logika saja bahwa tidak ada gembala yang akan menggembalakan pada bulan ini. Karena sangat dingin sekali. Nggak mungkin mereka keluar sedingin itu untuk menggembalakan domba, bukan? Nah, kenapa kita tidak merayakan Natal akan saya bahas di channel saya dalam tema yang lain. Makanya update terus ya channel saya. Dan jangan lupa di subscribe karena Anda akan terus mendapatkan notifikasi untuk tema-tema baru dari saya. Nah, tabel selanjutnya yang saya mau tunjukkan adalah, coba kita lihat tabel ini. Wah, ini tabelnya lebih kacau sekali ya. Karena ternyata orang-orang Kristen kalau kita tanya hari raya apa aja sih sebenarnya yang di kitab suci yang harus dirayakan, kok mereka bingung ya dan mereka tidak mengerti. Yang mereka tahu adalah hari raya Natal, Paskah. Hanya itu yang harus dirayakan. Dan kalau benar pun, ternyata harinya salah. Katanya iman kita itu adalah berkiblat ke Ibrani, ke Israel. Tetapi kalau ditanya tentang hari-hari raya yang harus dirayakan, mereka malah bingung, malah tidak tahu yang mana. Jadi kan kita yang sudah tahu dan kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, Bishem Yeshua Mashiach, dan kita yang sudah kembali ke pola Ibrani, mengerti dan kita harus tahu, justru kita harus mengabarkan kabar gembira ini. Perintah-perintah yang Bapa Yahweh sendiri yang turun langsung untuk menyatakan kepada kita untuk kita rayakan, kita harus memberitakan dan kita harus merayakan hari raya itu karena itu adalah kewajiban yang sudah dinyatakan oleh Bapa Yahweh harus kita lakukan turun-temurun. Padahal ya, tertulis loh di kitab suci kita di Imamat 23 jelas sekali 7 hari raya harus kita lakukan itu apa saja. Makanya kita harus kembali lagi ke pola Ibrani dan kitab suci yang benar. Bukan hanya karena kata orang sehingga kita merayakannya. Nah, hari-hari raya itu yang tertulis dalam kitab suci kita yaitu ada di Imamat 23. Itu adalah yang pertama adalah Pesa yang dikenal dengan Paskah. Dua itu adalah roti tidak beragi atau Had Hamasa. Nah, yang ketiga itu adalah buah sulung atau Bil Habikurim. Keempat adalah Shavuot atau yang dikenal dengan Pentakosta. Yang kelima adalah Yom Teruah atau perayaan peniupan Nafiri, Sangkakala. Yang keenam itu adalah hari raya Yom Kippur atau pendamaian. Dan yang terakhir adalah hari raya Tabernakel atau yang sering dikenal dengan perayaan Sukkot. Dalam dunia kekristenan, Pesa atau Paskah itu dirubah menjadi perayaan Jumat Agung. Padahal itu adalah perayaan hari pertama dari 7 hari raya. Roti tidak beragi juga kebanyakan di kekristenan tidak mengenal. Sedangkan pada perayaan buah sulung dikenal dengan dunia kekristenan itu dirubah menjadi Paskah. Padahal itu tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, perayaan Shavuot atau Pentakosta itu tidak kenal di dunia kekristenan. Tetapi ada sebagian yang masih merayakan, yaitu di gereja Pentakosta. Yom Teruah adalah hari raya dari 7 hari yang sudah dirayakan. Orang Kristen nggak tahu, padahal ini adalah hari rayanya orang Israel, yaitu tahun barunya bangsa Israel. Nah, Yom Kippur juga tidak dirayakan, padahal itu adalah hari pendamaian. Yang terakhir, Tabernakel atau Sukkot, mereka juga tidak tahu dan tidak merayakan, padahal di Sukkot ini adalah hari di mana Tuhan Yeshua lahir. Nah, jangan lupa ya, YouTube channel saya yang selanjutnya yaitu tentang kelahiran Tuhan Yeshua. Makanya jangan lupa di subscribe karena Anda akan mendapatkan
Anehnya, saat kita merayakan 7 hari raya, kita dianggap sesat. Padahal 7 hari raya itu jelas-jelas tertulis di kitab suci, dan Bapak Yahweh sendiri secara langsung yang menyatakan untuk kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh yang sudah percaya kepada Tuhan kita yang benar, sesuai dengan kitab suci kita, harus kita rayakan. Nah, kita bahas satu persatu ya, tapi kita tidak akan bahas secara detail sekali. Kita hanya ingin tahu bahwa sebenarnya 7 hari raya ini masing-masing itu dia merayakan apa aja sih. Pertama itu adalah Pesa. Pesa ini pertama kali dirayakan pada saat Bapak Yahweh berbicara kepada Moshe untuk setiap orang-orang Israel. Mereka harus mengoleskan tanda darah di depan pintu kemah mereka, agar mereka itu tidak dibinasakan oleh malaikatnya Bapak Yahweh. Jadi, setiap malaikat Bapak Yahweh lewat, jika ada tanda darah di depan kemahnya, maka malaikat Bapak Yahweh akan melewati kemah tersebut. Apa sih sebenarnya yang dioleskan di depan kemahnya mereka dengan tanda darah itu? Ternyata mereka mengoleskan huruf Het. Het itu berarti kehidupan yang kekal. Het itu juga bertanda tanda kasih yang kekal dari Tuhan Yeshua kepada kita. Karena Tuhan Yeshua itu memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Jadi, Pesa itu secara kalender Ibrani itu jatuh kepada 14 Nisan. Nah, Pesa itu jatuh perayaannya sesuai dengan tanggal, bukan hari. Sedangkan di Kristenan banyak pendeta besar yang tidak terlalu mengerti akan hal ini. Jadi perayaannya menjadi salah karena mereka berdasarkan hari, sedangkan meninggalnya itu berdasarkan tanggal. Berbeda dengan perayaan yang kedua, yaitu Buah Sulung. Perayaan kedua di Buah Sulung itu jatuh berdasarkan hari setelah Pesa. Nah, jadi itu yang harus dimengerti. Banyak sekali hal-hal yang kita selama ini, saya juga sebelumnya dari kekristenan saya tidak mengerti, dan setelah kita kembali ke pola Ibrani, kita menjadi mengerti, dan kita harus mengerti karena kita mau melakukan apa yang diperintahkan Bapak Yahweh yang menyenangkan hatinya. Ingat, kita tidak ikut-ikutan orang Yahudi, tapi kita mau kembali ke pola Ibrani, ke kitab suci kita yang benar, yaitu Tuhan kita yang berkiblat ke bangsa Israel. Yang kedua itu adalah Hag Hamansa atau roti tidak beragi. Hag Hamansa atau roti tidak beragi ini merayakan pada saat Musa akan membuat orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Mereka harus pergi secara buru-buru, di mana pada saat itu Firaun sudah menyatakan setuju untuk mereka keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan, yaitu Bapak Yahweh. Jadi sebelum Firaun berubah pikiran lagi, mereka harus cepat-cepat untuk meninggalkan Mesir, sehingga mereka tidak lagi sempat untuk membuat makanan, sehingga mereka membuat roti, yaitu roti tidak beragi. Dan di sini juga Tuhan Yeshua merayakan perjamuan terakhirnya yang dikenal dengan Last Supper. Disinilah di roti tidak beragi ini kita harus merayakan yang namanya adalah perjamuan kudus, di mana di dunia kekristenan selalu dirayakan sebulan sekali, bahkan ada yang merayakan setiap minggu, bahkan ada yang melakukan perjamuan kudus itu setiap hari. Ini salah, tidak tertulis dalam pola kitab suci kita yang sesuai dengan bahasa Ibrani, yaitu bahasa aslinya. Kenapa harus roti? Karena memang bahan pokoknya bangsa-bangsa Israel itu adalah roti. Nah, kenapa dunia Kristenan itu merayakan perjamuan khusus sesering mungkin? Kenapa mereka merayakan sering dan setiap bulan sekali, ada yang seminggu sekali, bahkan ada yang setiap hari melakukan perjamuan kudus? Karena dalam terjemahan dari kitab aslinya dari bahasa Ibrani ke bahasa lainnya, bangsa lain, itu ada salah terjemahan, di mana berdasarkan dengan bahasa aslinya dari bahasa Ibrani, tertulis di situ adalah Zeman. Nah, Zeman ini
kalau diterjemahkan itu adalah setiap kali, di mana setiap kali itu mengacu kepada momen tertentu. Jadi bukan sering, karena kalau di bahasa Ibrani sesering mungkin atau sering itu adalah bahasanya ini. Jadi kenapa menggunakan zaman? Karena mengacu kepada peristiwa tertentu. Peristiwanya apa? Yaitu peristiwa pada saat roti tidak berakhir. Disitulah hal yang tepat untuk kita melakukan perjamuan kudus. Jadi kita tidak melakukan setiap hari. Seharusnya berdasarkan pola Ibrani yang benar adalah setahun sekali pada momen tertentu, yaitu roti tidak beragi ini kita rayakan antara tanggal 15 sampai dengan 21 Nisan. Yang ketiga itu adalah Yom Habikurim atau buah sulung. Buah sulung ini memperingati di mana Bapak Yahweh membuat janji kepada bangsa-bangsa Israel, di mana mereka merupakan bangsa yang benar-benar diberkati oleh Bapak Yahweh. Walaupun saat itu mereka masih ada di padang gurun loh. Jadi janji Bapak Yahweh adalah mereka akan diberikan tanah Kanaan, di mana di tanah Kanaan itulah mereka akan diberkati, di sana akan ada panen besar. Inilah merupakan hari raya perayaan dari buah sulung, di mana digenapi oleh Tuhan Yeshua pada saat Dia mati di kayu salib, bangkit kembali menjadi buah sulung yang dikurbankan. Yang keempat itu adalah Shavuot atau Pentekosta. Di kekristenan, Pentekosta ini dikenal dengan hari raya pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya perayaan Shavuot atau Pentekosta ini adalah merayakan turunnya Torah, di mana pada saat Moses atau dikenal dengan Musa di kitab suci bahasa Indonesia, pada saat Moshe ketemu dengan Bapak Yahweh sendiri, yaitu yang ada di Gunung Sinai, ditandai Moshe mendapatkan 2 loh batu, di mana 2 loh batu ini Bapak Yahweh sendiri yang turun menulis dengan jarinya Bapak Yahweh sendiri. Tetapi pada saat itu, pada saat Moses turun dari Gunung Sinai, sayangnya pada saat dia turun, dia melihat kok di bawah sangat meriah sekali, sedang ada acara apa? Ternyata bangsa Israel itu membuat satu kekejian, yaitu mereka membuat patung lembu emas. Sehingga karena sangat marah sekali, Mose akhirnya melempar loh batu itu, dan loh batu itu dilempar ke patung lembu emas itu sehingga menjadi hancur. Dan pada peristiwa itu juga 3.000 orang dibinasakan oleh Bapak Yahweh karena mereka membuat satu kekejian, yaitu mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembah patung lembu emas. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Jangan sampai kita menyembah ilah-ilah lain, keluar dari mulut kita menyembah ilah-ilah lain, itu sangat kekejian dan itu sangat menyakiti hati Tuhan kita, Bapak Yahweh Yeshua. Jangan sampai dibinasakan juga seperti bangsa Israel pada saat itu. Nah, sedangkan pada saat pencurahan Roh Kudus, di sana juga ditandai dengan 3.000 orang bertobat. Nah, yang keenam itu adalah Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Yom Kippur ini atau Hari Raya Pendamaian ini Anda bisa baca di Imamat. Di situ dituliskan bahwa pada tanggal 10 pada bulan ke-7 itulah hari penebusan. Itulah yang menjadi pertemuan kudus bagimu. Dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Bapak Yahweh. Pada perayaan Yom Kippur ini, disinilah hari pendamaian di mana imam-imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus. Di sini ditandai juga digenapi oleh Tuhan Yeshua, di mana Dia menjadi imam besar bagi kita semua. Di mana saat imam-imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, mereka akan melepaskan kambing Azazel, di mana yang satu akan dikurbankan dan yang satunya lagi akan diikat dengan kain kirmizi dan dilepaskan ke hutan, di mana saat ditemukan orang, nanti si kambing ini sudah ditemukan dalam keadaan mati dan kain kirmizi yang berwarna merah akan menjadi putih, menandai bahwa semerah apapun dosa kita menjadi warna putih. Nah, di Ibrani 4:14-15 disinilah ditandai pada saat digenapi oleh Tuhan Yeshua, Dia menjadi imam besar. Nah, hari raya yang keenam itu adalah Yom Teruah. Yom Teruah itu adalah tahun barunya orang Israel. Ini juga harus dirayain karena ini tertulis dalam kitab suci. Rosh Hashanah atau peniupan nafiri yang dikenal dengan Yom Teruah ini adalah memperingati tahun barunya
bangsa Israel, di mana dan ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach yang kedua, di mana pada saat kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach yang kedua akan ditandai dengan peniupan nafiri. Nah, satu-satunya hari raya yang belum digenapi oleh Tuhan Yeshua adalah Yom Teruah ini, peniupan nafiri, karena Tuhan Yeshua kan belum datang kedua kalinya ya. Jadi kita harus lebih waspada dan berjaga-jaga. Mungkin saja pada saat perayaan Yom Teruah tahun ini 2025, 2026 atau kapanpun ya kita nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tugas kita adalah berjaga-jaga, memberitakan kabar gembira, bertobat dan kembali kepada nama Tuhan kita yang benar, Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Yang terakhir atau tabernakel, yaitu perayaan Hari Raya Sukkot, di mana dikenal juga dengan perayaan pondok daun. Nah, di mana bangsa Israel itu mereka harus mengumpulkan daun, membuat kemah dari daun tersebut dan tinggal di sana sebagai simbol kehidupan mereka yang fana. Dan Sukkot ini ditandai dengan dan digenapi yaitu Tuhan Yeshua lahir. Bener nggak sih di Sukkot ini Tuhan Yeshua lahir? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda penasaran atau Anda ingin tahu kebenaran lebih lagi, terus ikuti channel saya ya. Jangan lupa di subscribe. Jadi semua hari raya 7 hari raya itu sudah digenapi oleh Tuhan Yeshua. Nah, yang pertama Pesta, di mana Tuhan Yeshua mati di kayu salib. Hamansa, di mana Tuhan Yesus sebagai simbol roti kehidupan. Yang ketiga itu adalah buah sulung, di mana digenapi Tuhan Yeshua bangkit dari kematian. Yang keempat yaitu digenapi dengan turunnya Torah, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, yang kelima itu ditandai dengan pada saat Tuhan Yeshua mati di kayu salib, ditandai dengan simbol, yaitu di mana kita mendapatkan anugerah dari Bapa Yahweh, di mana pada saat Tuhan Yeshua itu menjadi imam besar, mana kita didamaikan oleh Tuhan Yeshua dengan Bapa Yahweh. Yang keenam yang belum digenapi, dan yang ketujuh sudah digenapi dengan lahirnya Tuhan Yeshua. Jadi inilah hari raya yang menjadi 7 hari raya yang harus kita rayakan, di mana Bapa Yahweh sendiri yang turun, yang berbicara dalam firman-Nya dan menyatakan, memberi perintah bahwa kita harus merayakan 7 hari raya ini. Dan ini yang tertulis dalam kitab suci dan harus kita rayakan yang benar. Dan inilah yang menyenangkan hati Bapa Yahweh, di mana makna masing-masing mempunyai maknanya sendiri, dan semua itu ada penggenapannya baik di zaman sebelumnya maupun di zaman ini pada saat Tuhan Yeshua. Kecuali Yom Teruah ya, belum ya. Sebagai anak Bapa Yahweh yang sudah mengerti dan kita sudah bertobat dan kembali kepada Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach, kita harus melakukan perintah-perintah yang benar dan yang seharusnya, yang sesuai dengan kitab suci, bukan merayakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kitab suci, yang hanya ikut-ikutan, sesuai dengan kata orang, sesuai dengan sebelumnya sudah begitu ya begitu. Tidak bisa. Kita harus kembali ke pola kitab suci yang benar, berdasarkan pola Ibrani yang benar, yaitu berdasarkan pola kitab suci aslinya yang berbahasa Ibrani. Jadi Anda yang belum mengerti dan Anda yang mungkin tidak tahu, setelah Anda menemukan channel ini, saya berharap Anda bisa benar-benar bertobat, menerima Tuhan Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach, dan juga merayakan hari raya yang benar-benar dirayakan. Karena Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Dia tidak ingin kita merayakan hari raya yang bukan hari raya Dia. Kita merayakan Tuhan siapa, merayakan hari raya apa yang tidak diminta oleh Bapa Yahweh. Jadi sekali lagi, ayo saya mengajak kita untuk kita membuat gerakan mengembalikan kembali nama Tuhan kita yang benar, Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach, dan kita juga kembali menyatakan hari raya apa yang seharusnya dirayakan oleh kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Bukan hari raya yang tidak dirayakan, tidak diminta, tidak diperintahkan oleh Bapa Yahweh dan tidak sesuai dengan iman percaya kita. Demikian channel saya kali ini, pembahasan 7 hari raya kali ini, nama Bapa Yahweh, dan menyatakan kabar gembiranya itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk kita kembalikan ke pola yang benar. Demikian, Shalom, Bapa Yahweh memberkati.